Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan kamala min hayati kamalika wa 'adati kamalika. Allahumma shalli ala man ruhul rabbul arwah wal malaikati wal qawm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mustatir lisani wa hdi qalbi ya nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas adanya sifat qaharnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ia dinding engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada besertanya. Kaum jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberikan kesehatan zahir batin, waktu dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama mari berhadir di masjid yang kita cintai ini, bersama-sama kita sholat maghrib berjamaah yang dirangkai dengan taklim kita sambil menunggu waktu sholat isya tiba. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita di majelis ini membawa manfaat dan maslahat bagi dunia dan akhirat. Allahumma. Salawat salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, pengikut dan pecinta sunnah beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai nantinya dikumpulkan dalam surga Allah berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita memasuki hikmah yang ke-15 dalam hikmah atau ilah asalkan dari apa jasidin mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu mimma laysa bimawjudin ma'ah. Setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas adanya sifat qaharnya Allah. Sifat qahar itu sifat mengalahkannya Allah, sifat menghinakannya Allah, sifat maha perkasanya Allah. Jadi
setengah daripada sesuatu yang menunjukkan kepada engkau atas sifat qaharnya Allah, bahwa ia Allah, ia dinding engkau daripadanya, dinding kita, dihijab kita daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada besertanya. Apa sesuatu yang tidak ada besertanya? Yaitu makhluk. Penjelasannya adalah inna min qahrihi subhanahu alaika ayyuhal ma'asil mutakabbir, bahwasanya sebahagian daripada qaharnya Allah, sifat mampu mengalahkannya, menghinakannya Allah atas engkau atau pada engkau tersebut. Wahai orang yang bermaksiat dan takabur, bahwa Allah hijab engkau daripadanya dengan sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya. Maksudnya adalah makhluk. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang takabur, mereka itu dibimbing Allah untuk bisa musyahadah. Dengan apa Allah mendidik? Dengan makhluk. Padahal makhluk itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak ada. Maka engkau tidak melihat makhluk itu melainkan makhluk semata. Engkau tidak bisa memandang dan tidak bisa menyaksikan, wahai orang yang maksiat, akan penciptanya. Padahal makhluk itu pada hakikat tidak ada, dan ada itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, Allah mengalahkannya dengan mendidikannya, menghalanginya pandangan hatinya untuk tidak bisa menyaksikan atau bersyahadat kepada Allah. Dengan apa Allah mendidiknya? Dengan sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Apa itu makhluk? Karena makhluk hakikatnya ada. Adanya karena dicipta. Maka orang yang maksiat, yang takabur, yang sombong ini, yang banyak berlumur dosa, yang kotor di hadapan Allah, yang tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah, maka selamanya akan dibimbing oleh Allah daripada menyaksikan perbuatan Allah pada setiap sesuatu yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasa. Jadi orang ini memandang makhluk ya sebatas makhluk saja. Tidak bisa menembus mata batinnya bahwasanya di balik makhluk ini siapa penciptanya, siapa yang menggerakkannya, siapa yang bikin makhluk ini bisa mendengar, bisa berjalan, bisa melihat. Dia tidak menyadari bahwasanya makhluk itu hakikatnya tidak ada. Yang ada siapa? Yang menciptakan, yang menggerakkan, yang merasakan, yang memandang, yang mendengar, semuanya itu yang hakikatnya ada. Maka selamanya kan, bila ada orang memujinya, dia tidak merasa bahwa pujian itu hakikatnya datang dari Allah. Tapi dia merasa pujian itu hanya datang dari makhluk, lalu dia senangnya terima kasihnya kepada makhluk kan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang menghinanya, melecehkannya, maka dia langsung marah-marah kepada makhluk. Tidak menyadari bahwa hinaan itu sebetulnya bisa jadi teguran dari Allah kalau memang hinaan itu sesuai dengan kelakuannya. Makanya kita ini banyak dosa karena maksiat terlihat di masyarakat, gayanya maksiat terus. Lalu orang menghina kita. Hinaan orang sesuai dengan gaya kita. Kalau orang yang tembus pandangan mana batinnya kepada Allah, hakikatnya itu adalah teguran dari Allah supaya engkau bisa memperbaiki ini. Tapi orang ini terbimbing dan terhijab. Kalau ada orang mencelakainya, mencederainya, menghancurkannya, maka dia pasti punya rasa dendam, marah kepada seseorang itu. Tidak pernah berpikir
bahwasanya hakikatnya itu datangnya dari Allah, yang bisa jadi adalah menegur kita supaya kita sadar. Tapi kita tidak. Orang yang terhijab dan terdidik, pandangannya hanya makhluk semata. Memandang harta, ada ingat harta ini datangnya dari mana? Apapun yang dipandangnya, apapun yang dirasakannya, itu pandangannya sebatas makhluk. Itulah namanya terbimbing dan terhijab. Itu namanya terbimbing dan terhijab. Orang ini yang banyak. Orang ini yang bisa nekat bunuh diri, bisa bom bunuh diri, menghancurkan, mengadu domba ini karena pandangannya tidak sampai kepada Allah. Sakit hatinya, pasti sakit hati orang ini. Kenapa? Karena dia tidak menyadari kalau hakikat terjadian itu datangnya dari misalnya dari manusia. Namanya Ujar Habib Anta Harun yang termasuk pengasuh dakwah dan Darul Dakwah Bangil Pasuruan. Ujar Sidin, selama kita hidup ini punya PR 4 yang harus kita selesaikan sebelum kita mati. PR kita ini 4. Jangan sampai PR ini belum selesai kita mati. Maka akan sangat sakit, akan sangat dahsyat yang kita hadapi ketika kita sudah mati. Jika PR 4 ini belum beres. Apa dasarnya? Pertama, kita ini PR kita satu, jangan kita pernah membenci kepada siapapun. Apapun yang terjadi, pandang dengan 2 kacamata. 1 kacamata syariat, 2 kacamata hakikat. Kacamata syariat melihat orang yang ada benar, syariatnya kita boleh marah. Kenapa? Kalau kita diam saja ada kemaksiatan, kita diam saja berarti kita seakan-akan mendukung kemaksiatan. Mohon mampu merubah dengan tangan, ayo dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita hentikan maksiat itu. Kalau mampu merubah dengan mulut kita nasihati. Kalau nggak mampu, minimal kita di dalam hati. Itu namanya syariat. Sikap pertama syariat. Tapi jangan berhenti di syariat. Sikap kedua, pandangan hakikat. Bahwasanya maksiat ini pun yang sedang dia kerjakan ini, yang sedang perbuat ini adalah maksiat. Ini adalah pada hakikatnya memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Itulah namanya qadar baik dan qadar buruk. Adanya apa? Secara syariat kita menegur, sebatas menegur, mengingatkan, jangan membenci. Nah ini, jangan membenci, luruskan, tegur, perbaiki menurut syariat. Tapi hakikat jangan membenci, karena engkau membenci itu bisa jadi dia yang bermaksiat itu ketika Allah menghendaki dia paling hatinya dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah, bisa jadi dia menjadi jalan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu PR kita, jangan membenci kepada siapapun. Jangan membenci. Orang yang membenci itu orang yang terbimbing daripada menyaksikan perbuatan Allah. Yang dipandang maksiat itu makhluknya itu. Nah, akhirnya kita membenci. Karena ada orang bilang haji memuji, nggak ada orang baik memuji. Ada memuji Allah, tapi memuji makhluk. Nah, jadi kalau kita selama ini mohon maaf masih ada rasa membenci pada siapapun, cepat-cepat dibuangi rasa benci ini sebelum kita mati. Kalau sampai terbawa mati, kebencian ini sifatnya iblis.
Ini yang menghalangi diterimanya amal ibadah kita masih ada. Benci, iri, dengki, sakit hati, dendam, macam-macam. Itu adalah kelompok-kelompok sifat madmumah, sifat yang tercela dalam hati kita. Satu, jangan membenci. Belum tentu yang berbuat maksiat itu selamanya maksiat, dan belum tentu kita yang sedang berbuat taat ini selamanya taat. Belum tentu. Ayo, banyak kalau kasus-kasus di televisi, media sosial. Ayo, orang kayak apa lagi itu sudah mengelola pesantren ini. Ayo, nah artinya satu, PR kita ini jangan sampai kita ini membenci kepada siapapun. Allah saja dengan sifat rahmatnya, orang ini beriman tak ada, tak kafir, tak muslim, tak Jawa ini hamba kedua, ini aku yang menciptakan, aku yang memberi makan itu. Jangan membenci. Karena membenci itu berarti yang terhijab daripada memandang perbuatan Allah. Ini penyakit hati yang kita kadang-kadang menyakiti kita ada, mengganggu kita ada, bayi melihatnya bermaksiat, bencinya minta ampun, hati-hati. Jadi sebelum kita mati jangan ada rasa benci kepada siapapun, baik itu lawan keluarga, tetangga, apa lain agama, lain keluarga, orang lain, kayak apakah perbuatannya. Pandang kacamata dua, satu kacamata syariat, mun awak diperbaiki, tegur secara baik-baik, mun ada awak pandang secara hakikat, jangan membenci, karena itu tidak lepas daripada kodok dan godanya Allah Subhanahu. Kayak apa kisahnya Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Qatibul Aqsa, mereka perampok, pembegal, pemaksiat, macam-macam. Ketika Allah membelit hatinya menjadi titik tolak pertama, lalu dia terbalik menjadi orang ahli ibadah, orang yang tobatnya luar biasa, sampai menjadi julukan ibadul haramain, ahli ibadah tanah suci Mekah dan Madinah. Dulunya siapa? Penyamun, perampok, penzina, macam-macam. Nah maka satu, jangan membenci kepada siapapun. Yang pasti apa? Berdoa kepada Allah. Yang pasti lagi. Hanya termasuk tanda orang itu dibimbing oleh Allah dengan sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Inya terbimbing dengan makhluk, pandangannya semata makhluk saja, tidak mampu menembus pandangan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Darul Habib tadi mengatakan jangan kau merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Karena iblis itu dilaknat Allah karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Padahal Nabi Adam tidak ada apa-apanya dibanding iblis. Iblis ini gurunya malaikat, makrifat. Iblis ini makrifat benar Allah. Alim asbabun nuzul tentang Quran diturunkan di sini sebab paham hafal iblis. Tapi karena ada sifatnya merasa lebih baik daripada Nabi Adam, maka iblis disuruh menghormati Adam, disuruh sujud penghormatan saja. Padahal yang nyuruh Allah, iblis menentang, maka dilaknat sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Jadi tadi kadang-kadang merasa lebih baik pun ketika kita dihormati orang, kan? Kita merasa ditaruh orang di depan dan sebagainya, lalu merasa lebih baik daripada orang. Bahkan ulama ahli sufi mengatakan kita lebih baik daripada binatang pun sudah ada sifat takabur pada diri. Padahal kita ini kalau melihat, mohon maaf, melihat anjing, kayak apa kesetiaan anjing ini kepada
kepada tuannya. Kalau sudah diberi makan, dirawat, apa aja disuruh bercampur lauk, disuruh apa pengabdiannya ini si anjing ini pengabdiannya kepada tuannya, kita ada apa-apanya. Kita dihidupkan Allah, diberi rezeki Allah, diberi anak, diberi bini, diberi rumah macam-macam, tapi pengabdian kepada Allah amun tak kena rajin ke masjid, mun tak kena boleh ada masjid. Amun tak kena rajin sembahyang, mun tak kena rajin ada sembahyang. Mun tak kena rajin baca Quran, mun tak kena rajin ada baca. Mun tak kena rajin duduk di masjid, mun ada. Coba kalau dibandingkan dengan yang tadi, baik diberi makan, setiap hari diberi makan, masya Allah. Itu kita kadang-kadang merasa lebih baik daripada binatang. Kalau binatang itu berbuat sesuatu yang di luar norma kebenaran itu memang binatang akan bersih akal, wajar. Menurut kita ini diberi mutiara terindah dalam diri kita, hati dan akal, tapi kita melanggarnya melebihi melanggarnya binatang. Jadi merasa lebih baik dari binatang itu sombong sudah, apalagi merasa lebih baik daripada manusia. PR itu PR berat. Satu, jangan membenci kepada siapapun. Dua, jangan merasa lebih baik daripada siapapun. Yang ketiga, Mujahidin amalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia senang dan cinta pada dirinya sendiri. Berapa ini mencintai keluarga, mencintai sanak, mencintai kerabat, mencintai tetangga, mencintai kawan, mencintai siapapun di situ seperti mencintai diri sendiri. Barangkali PR-nya. Maksudnya kayak apa? Orang lain senang, kompak senang. Tetangga senang, kompak senang. Itu seperti itu. Ada tetangga hawa bulan rumah senang sini, itu juga senangnya kita sama dengan senangnya tetangga. Bulan tetangga dapat keselamatan dan syukuran dan anak pulang umroh senang sini, kita lebih senang lagi seharusnya tadi. Tapi rata-rata kan ada apa ya? Ya selamatan takut awal mobil, melempar bunga mobil mana itu jaga. Maka sama-sama gawian kayak ini juga, sama-sama bawa orang halus juga, makan nukar mobil, sama-sama ASN yang dikatakan rendah, apa-apa ini nukar itu, hati merasa sakit. Aturannya bila tetangga kita senang. Tidak sempurna iman seseorang sehingga apa? Hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia senang cinta kepada keluarganya, kepada saudaranya tadi. Ma yuhibbu li nafsihi, dan apa-apa sesuatu yang mencintai jadi kita mencintai. Berapa kalau biasanya nanti tak senang tuh, lagi ini ada tanya-tanya di dalam hati apa, kenapa, dari mana. Padahal aturannya bila orang susah kita umpat prihatin susah, bila orang senang kita pun senang. Mendengar kita membayar aja bulan Tuhan tentang taman Rasulullah, mah senangnya hati mendengar kawan tulang tulang juga doakan kami lah di sana dengan kami tulang juga itu namanya. Yang terakhir yang keempat udah sini khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik untuk keluarga kalian, dan akulah yang terbaik untuk keluargaku dari semua. Artinya apa? Kalau kita dianggap baik, mulai dari diri kita, keluarga kita, kerabat kita. Kita seorang suami baik lawan istri, baik lawan anak, baik lawan keluarga, baik lawan sanak, baik lawan mitoha, lain apa lama baik di situ. Jangan dibalik di luar malah orang bilang baik, pada dalam keluarga maaf.
Orang pinjam duit sekali berucap berapa biar rendah, ayo KTP-nya kirim, jawabannya kita transfer. Tapi keluarga yang pinjam dan sangat yang pinjam yang alih benar, ini terpalingan. Seharusnya nanti dalam keluarga itu kan bagus, karena jangan Nabi sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik untuk keluarga. Jadilah suami yang terbaik untuk istri. Jadilah seorang ayah yang terbaik untuk anak. Jadilah seorang kakak yang terbaik untuk adik. Jadilah apa dan sangat untuk terbaik untuk dari sanatnya. Baru keluar ke tetangga, ke masyarakat dan lain-lain. Ini mata-mata terbaik kita. Dilawan besti, pak akrab, kita makanan, kamu lauk. Jangan lupa ada dorong, ada aja kita, ada tempat kita. Itu kan ada yang baru sekarang masuk. Keluarga ada tapi akrab, tapi orang paham. Nah ini PR kita apa? Jangan membenci siapapun, jangan merasa baik daripada siapapun. Cintailah orang lain, keluargamu, saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Baik-baiklah engkau dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan anakmu, dan dengan orang yang di sekitarmu. Nah ini PR kita sebelum kita mati, selama kita hidup. Karena itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semata bisa. Buat satu menit lagi. Jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah, orang-orang yang dirinya dipenuhi dengan dosa, sampai sudah setengah jam waktunya ya kan, mulai tambah ada saluan berapa sisa. Jadi berelaan, mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur dalam taat ibadah. Mudah urusan kita, mudah jauhian, mudah rezeki kita yang barokah, amin Allahumma amin. Kita ridho, kita halal, insyaallah. Dan kita sambung lagi Senin depan, yaitu di musyawarah. Itu nah hadir di sini, mudah-mudahan datangi juga, datangi selama bulan. Dia datangi. Insyaallah banyak aja. Makanan saja, habis kita gampang gorengan banyak juga, apa peri banyak. Jangan kita berkomentar amin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam.